Nabi bersabda, "Idza amma ahadukum," jika salah seorang dari kalian menjadi imam, an-nasa, menjadi imam orang lain, fal yukhaffif, maka hendaknya meringankan. Fa inna, maka sesungguhnya fihim, di antara mereka orang-orang yang sholat bersama kamu atau yang menjadi makmummu, as-shaghir, anak-anak, wal kabir, orang yang tua, wad dhaif, orang yang lemah, wal marid, dan orang yang sakit. Fa idza shalla wahdahu, maka jika dia sholat sendirian, shalla kaifa syaa, sholat dengan yang kamu ingin, yang kamu mau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholat ini sebagaimana kita ketahui secara global ada dua. Ada sholat wajib atau fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu ada yang fardu ainin, ada yang fardu kifayah. Fardu ainin seperti sholat 5 waktu dan Jumat. Ini diwajibkan oleh setiap orang muslim balik, berakal, selamat panca indera, dan mengetahui kewajiban daripada sholat. Maka wajib bagi mereka untuk melakukan, mengerjakan dimanapun dengan keadaan apapun. Tidak boleh meninggalkan dengan alasan apapun, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sakit mau nggak sholat nggak boleh, tetap harus sholat. Lah bagaimana menghadap kiblatnya? Dengan yang dia bisa. Bisa berdiri, wajib berdiri kalau sholat fardu ain. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Menghadap kiblat juga gitu. Nggak bisa dengan lempeng kanan, lempeng kiri, dengan terlentang, kaki di sebelah barat, kepala sebelah timur. Nggak bisa sama sekali menghadap ke sana kemari. Tetap sholat dengan yang dia bisa. Ketika dia sudah sembuh dan bisa melaksanakan dengan sempurna, wajib mengqadha'i. Intinya nggak bisa meninggalkan sholat yang fardu ain dalam keadaan apapun. Dalam berperang aja bukan menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Tetap ada kewajiban sholat, sehingga Allah ajarkan cara sholat dalam peperangan di dalam Al-Quran. Nggak bisa digantikan. Orang tuanya sakit, nggak bisa sholat, diwakilkan ke anaknya, "Nak, bapak ndak esok sembayang, gantenono sembayang ini, bapak ndak esok." Nggak bisa nih. Menggantikan sholatnya ayah karena dia sakit, tidak bisa melakukan, nggak bisa. Kalau setelah mati, ada perbedaan pendapat. Ada yang boleh menggantikan sholatnya orang yang mati, utangnya sholat orang yang mati. Ada yang mengatakan nggak boleh menggantikan dengan sholat, melainkan membayarnya dengan fidyah. Kenapa nggak bisa digantikan? Karena sholat itu ibadah badaniyah. Lah ibadah badaniyah itu tidak bisa diwakilkan ke yang lain kecuali haji. Haji boleh, nggak mampu melaksanakan,
diwakilkan ke yang lain, boleh. Walaupun orangnya masih hidup. Selainnya nggak boleh. Itu fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini seperti sholat jenazah. Wajib, tapi secara kifayah. Maksudnya secara kifayah, nggak perlu banyak orang yang melakukan. Walaupun satu orang cukup. Sudah, nggak wajib bagi yang lain. Ketika ada satu yang mengerjakan, tidak wajib bagi yang lain untuk melakukan. Tapi kalau melakukan, sunnah. Kenapa? Sudah ada satu yang melakukan, mengangkat kewajiban dari yang lainnya. Lah kalau mereka melakukan, ya dapat pahala sunnah. Walaupun itu adalah fardu kifayah. Ada salat sunnah. Lah salat sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada salat sunnah yang memiliki sebab, seperti gerhana matahari atau bulan, istisqa, minta turun hujan, atau salat yang memiliki sunnah yang memiliki waktu, seperti rawatib, qabliyah dan ba'diyah, duha dan witir. Ini salat sunnah yang memiliki waktu. Ada salat sunnah yang tidak punya sebab, tidak punya waktu, yang dinamakan dengan salat sunnah mutlak. Nggak punya waktu, nggak punya sebab. Ini namanya nafil mutlak. Lah salat sunnah sendiri itu ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Lah yang disunahkan berjamaah seperti salat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, atau witir di bulan Ramadan. Adapun yang tidak disunahkan berjamaah tapi dilakukan berjamaah, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Seperti di sebagian masjid itu melaksanakan sholat duha berjamaah atau sholat isyraq berjamaah. Jadi mereka punya rutinan itu, entah mingguan atau bulanan. Setelah rutinan selesai, mereka biasanya sholat isyraq berjamaah. Tidak sunnah berjamaah, tapi mereka melaksanakan berjamaah. Boleh, tapi nggak ada kesunahan. Sholatnya sunnah, tidak disunahkan berjamaah. Kalau berjamaah, ya nggak apa-apa. Atau biasanya di sekolah-sekolahan itu siswa sholat duha berjamaah, boleh, tapi nggak sunnah. Sholatnya sunnah, berjamaahnya tidak sunnah. Nah, kalau nggak sunnah berarti nggak ada keutamaan fadilah jamaah, nggak ada. Nah. Lah ketika berjamaah, baik itu dari sholat fardu ataupun sholat sunnah, namanya berjamaah itu kan berarti ada makmum. Lah makmum itu dinamakan berjamaah minimalnya itu 1, 2 dengan imam. Jadi imamnya dan makmum itu sudah dinamakan berjamaah. Cuma berdua, berjamaah dia. Bapak dengan anak, suami dengan istri, atau adik kakak misalnya, cuma berdua, berjamaah dia. Dapat fadilatul jamaah, dapat fadilatul jamaah walaupun hanya berdua. Minimalnya itu, minimalnya imamnya 1 pasti, makmum 1 minimal. Nah, lebih banyak lebih bagus, lebih baik. Karena itu dianjurkan kalau kita mau berjamaah itu nyari masjid yang banyak makmumnya atau banyak orangnya. Nah, untuk apa? Mendapatkan keistimewaan yang lebih. Tapi ada yang sedikit lebih unggul daripada yang banyak, atau lebih afdal, lebih utama daripada yang banyak, dan itu sudah dibahas di fikih di saat jalsatul itsnain. Bagi yang nyatet, bagi yang ingat, tapi saya yakin lali kabeh. Nah,